Halo everybody, everyone semua, balik lagi bersama gua Adit di channel Akademi Ketawak TV. Ya, kali ini gua konten lagi selama seminggu. Gua belum konten, kali ini gua mau konten lagi. Gua nggak tahu nih bikin video apa, gua mau konten apa, gua bingung. Gua cuman ingin mengulik-ngulik suatu video yang gua temukan di Instagram, gitu teman-teman. Walaupun ya YouTube gue juga masih sedikit yang nonton, YouTube gue juga masih sepi, tapi gue di sini sebagai laki-laki yang pantang menyerah, gue akan berusaha gimana caranya supaya gue ngebangun channel YouTube ini. Makasih, gue ngucapin makasih kepada semua orang yang udah subscribe gua, kepada semua orang yang udah nonton video gua ucapkan terima kasih semua untuk kalian. Kali ini gua akan membahas video tentang pesan dari pria untuk pria lainnya. Anjay. Oke, kita lihat video pertama yang sekarang ini baru viral gitu ya. Jadi ada kakak-kakak yang ngeledek bocah gitu ya, mungkin berpenampilan yang kurang menarik gitu. Tapi menurut gua nggak boleh ya teman-teman ya, kita untuk menghina penampilan orang, menghina ekonomi orang, karena semua itu selalu berputar ya teman-teman ya. Ekonomi yang kita hina mungkin suatu saat nanti dia bisa lebih kaya dari kita. Penampilan yang kita hina mungkin suatu saat nanti dia bisa lebih tampan dari kita. Jadi nggak boleh kita menghina orang tentang apa yang bisa berubah. Bukan berarti menghina itu dibolehkan ya, nggak boleh menghina gitu. Oke, kita lihat. Jadi di video yang tadi tuh ya, si kakak-kakak ini menghina bocil yang mungkin penampilan kayak kampungan, yang mungkin ya namanya anak kecil kan, pakai-pakai begitu mungkin dilihatnya aneh gitu ya. Tapi ada orang, ini gue cuma bacain komentar aja ya, gue nggak sopan banget udah ngerekam tanpa izin, menghina pula. Aduh, gimana ya? Ini bukan gue yang ngomong ya teman-teman ya, ini komentar dari orang-orang. Terus ada yang komentar, matanya beda keyakinan ya. Ya begitulah jadinya kan, gitu kan jadinya, di komen-komenin orang kan, diserang orang balik kan. Jadi ya udah, nggak usah menghina gitu kan sama makhluk ciptaan Tuhan ya kan. Tuhan selalu menciptakan makhluknya yang sangat indah, jadi kita jangan menghina ciptaan Tuhan. Pesan dari videonya sih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Jadi video kedua itu ada seorang anak laki-laki yang sedang membantu orang payuh, apa sih namanya, paruh baya, untuk mengangkat apa sih itu namanya, dorongan semen gitu ya teman-teman ya, mengangkat dorongan semen. Respect sih gua buat adek ini, kebutuhannya itu sangat tinggi, apalagi ditambah ya dia masih di bawah umur tapi sangat peka dengan lingkungan sekitarnya. Ini adalah salah satu contoh yang baik untuk ditiru ya teman-teman ya. Kita harus peka dan peduli terhadap sesama. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sedikit pun, karena kebaikan apapun yang kita lakukan, walaupun kita cuma memindahkan batang kayu di tengah jalan, kebaikan itu akan kembali kepada kita teman-teman. Jadi jangan pernah menyepelekan kebaikan. Gua respect buat ade ini, hormat deh, respect. Siapa yang dulu ini kecilnya nonton film Madun ya guys ya, kadang film-film zaman dulu itu aneh-aneh gitu kan ya. Bruce Lee bisa main bola ya kan, Naruto bisa main bola, Kamen Rider anjir.
Terus saya Asep, Asep Saha tuh, ini film yang nggak masuk nalar anjir. Naruto, Power Ranger, main bola, cuman eh, Madun doang nih yang bisa ngajak Naruto, Kamen Rider, sama Power Ranger ini main bola teman-teman. Rada aneh sih, tapi oke lah. Nostalgia film-film zaman dulu. Kali ini gue menemukan video yang cukup unik ya teman-teman ya. Jadi kan Hari Kartini itu adalah hari identik orang-orang make baju atau kostum-kostum pahlawan ya teman-teman ya. Tapi ada satu anak yang memakai kostum pahlawan itu berbeda teman-teman. Jadi dia ini memakai baju Hokage gitu ya kan, memakai baju Hokage gitu ya. Dia itu pahlawan desa Konoha anjay. Unik sendiri dia, unik sendiri, respect untuk adanya, unik sendiri dia, unik sendiri dia. Beliau memberikan fakta pahlawan Konoha yang sebenarnya, anjay, kata Tusang, ya kan. Pasti orang tuanya dulu lebih memilih nyelamatin Sasuke daripada pergi ngaji. Aduh, ada aja anjay, kocak-kocak banget komen tuh. Gila. Adanya ini sangat lucu ya guys ya, menarik perhatian. Jadi video selanjutnya adalah alasan laki-laki tiap malam gak bisa tidur karena memikirkan ini. Laki-laki gak boleh miskin. Dunia jahat sama-sama laki-laki miskin. Laki-laki tidak takut mati, tapi laki-laki takut tidak berguna. Ya gimana ya, kita sebagai laki-laki, kalau misalnya kita nggak punya uang, bahkan di keluarga sendiri pun ya, kita nggak akan ada harganya. Apalagi orang lain. Laki-laki itu kasihan kalau miskin. Nggak bisa ada orang yang bisa nerima atau peduli sama dia, ngehargain dia. Nggak ada harganya laki-laki yang miskin itu. Buat orang-orang dunia itu jahat untuk laki-laki miskin. Kalau perempuan nih miskin, cantik, pria kaya pun mau menerimanya. Sedangkan laki-laki, siapa yang mau sama laki-laki miskin? Jadi semua laki-laki khususnya di seluruh dunia berjuang dan bertempurlah seperti selayaknya kita seorang laki-laki. Semua orang sedang berjuang dengan masalah dan takdirnya masing-masing. Tapi satu, kalau kalian menyerah, semua selesai. Kalau kalian tidak menyerah, itu ismen. Percayalah, sebelum kalian menggapai suatu hal yang kalian inginkan, ketika kalian yakin untuk mendapatkan hal itu, untuk merubah hidup kalian, jangan lupa berdoa. Kalian pasti bisa mencapainya. Tetap semangat untuk semua laki-laki. Kalimat hebat yang sering diucapkan laki-laki, kalau udah kerja ntar beli pakai uang sendiri 6 tahun yang lalu. Jika kalian memiliki kalimat hebat sebagai laki-laki, bisa ditulis di bawah kolom komentar gua. Keren nih, keren abangnya satu ini bikin video. Respect abangnya. Jangan terlalu keras kepada ayahmu, dia tidak benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Semangat semua seluruh ayah yang ada di dunia ini yang sedang berjuang untuk hidup keluarganya. Pesan buat semua anak laki-lakinya atau anak perempuannya, hargailah ayah-ayah kalian
Walaupun ayah kalian cuma membawa satu piring nasi, kalian harus tahu yang ayah kalian korbankan untuk menjemput satu piring nasi itu bahkan bisa mempertaruhkan nyawanya untuk keluarganya. Jadi kalian sebagai anak jangan pernah ngehina atau merasa kurang atas apa yang diberikan oleh orang tua kalian. Hargai pemberian mereka. Kalau bisa kalian yang memberi mereka suatu hal yang berharga, karena perjuangan seorang ayah itu hampir setara dengan perjuangan seorang ibu yang sedang melahirkan anaknya. Ibu mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya 1-2 jam proses memperlahirkannya, 1-2 jam proses keluarnya seorang anak dari rahim ibu sampai keluar ke dunia. Setelah itu seorang ayah ketika baru lahir, kelak saat sampai dia dewasa, ayahnya bertanggung jawab atas kehidupannya. Jadilah pria yang baik, laki-laki yang baik, ayah yang baik untuk anak-anaknya, serta jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sholat adalah istirahat terbaik dari lelahnya dunia. Anjay. Jadi ya emang bener sih, ketika kita sholat itu kita bercerita sama yang punya makhluk. Jadi ketika kalian lagi banyak masalah, ketika lagi kalian mungkin tidak punya tempat cerita, ketika kalian lagi brown out atau apapun sedang patah hati dan segala macam problematika hidup, alangkah baiknya kalau kita bercerita kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka cuma sekedar ingin tahu atau sebatas menyemangati, yang bahkan kita pun tidak akan bersemangat walaupun mereka sudah menyemangati kita. Tetapi ada satu perbedaan, atau mungkin banyak perbedaan, ketika kita mencoba untuk sholat di saat banyak masalah. Di situ kita bisa cerita sama Allah, di situ kita bisa berdoa sama Allah, di situ kita bisa nangis, kita bisa mencairkan hati kita. Kalau sama orang lain, kalau lu nangis mungkin bakal dikatain cengeng. Tapi mungkin kalau sama Allah, ketika lu menangis, itu menandakan seberapa tulusnya lu memohon kepadanya. Dan mungkin Allah bisa mengabulkan segala seluruh doa-doa kalian dan memudahkan semua masalah-masalah kalian. Jadi buat semua orang yang sedang merasa berat di dalam hidupnya, jangan patah semangat. Semangat terus buat kalian. Jangan lupa sholat, karena sebaik-baiknya amal adalah sholat. Gagal jadi hamba yang baik, gagal jadi anak yang baik, bahkan aku gagal jadi diriku sendiri. Iya. Kalian pernah gak sih nonton film Bobo Boy The Movie? Toh angkasa pernah berkata, setiap sebuah proses yang bahkan menurut kalian itu gagal, semua proses yang kalian pikirkan itu gagal, tapi proses itu tidak membuat kalian gagal. Proses itu membuat kalian lebih kuat. Proses itu membuat kalian lebih mandiri. Proses itu membuat kalian lebih dewasa. Proses itu membuat kalian lebih bijak. Jadi
Jangan pernah merasa gagal. Kalau kita gagal, kita bangkit lagi. Kegagalan 1, 2, 3, 4, 5 bukan berarti seterusnya gagal. Bahkan Allah berkata dalam firman-Nya, innamal yusri yusra fa innamal usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Lagi pula di dunia ini nggak ada yang abadi. Ketika kalian bersedih, jangan terlalu bersedih, karena kesedihan itu nggak akan datang selamanya. Kesedihan itu akan hilang. Sebaliknya, ketika kalian bahagia, jangan terlalu berbahagia-bahagia, karena bahagia itu tidak akan selamanya ada di kalian. Akan menjadi sedih lagi, terus berputar. Itu disebutnya siklus kehidupan. Ada sedih, ada bahagia, ada sedih, ada bahagia. Kalau hidupnya template, mungkin membosankan. Kepada semua pria yang sedang memperbaiki hidupnya, meski melalui rasa sakit, kesepian, pengkhianatan, atau rasa tidak hormat, terus maju, lo menang. Oke, itu yang gak usah dibaca. Ya, itu aja dari kesan pesan hari ini dari gua semua. Semoga konten gua bisa bikin kalian semangat dan terhibur, bisa bikin kalian terbuka pikirannya, hatinya, semua kan. Semoga video gue juga bisa membawa hidayah kepada kalian semua. Anjay, kayak ustadz gue kali ini. Gue juga masih banyak dosa dan gue juga masih banyak kesalahan. Apabila banyak kesalahan dari gue atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan di video ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Gue pribadi, gue juga lagi ngerasain capek. Gue pribadi lagi banyak kesulitan. Tapi gue sebagai pria mengintuisi semua subscriber atau penonton video gue, kita semua sedang berjuang di dalam takdir hidup masing-masing. Perjuangkan dan jangan pernah putus semangat. Yakin bahwasannya kebahagiaan itu ada, masa depan itu ada. Jangan cuman ada di hayalan dan di pikiran kalian. Lakukanlah. Jadi pria harus menjadi pria pemberani. Jangan takut untuk rasa sakit, kecewa, pengkhianatan, gagal. Itu semua adalah proses dimana diri kita dibentuk menjadi seorang pria yang bisa tanggung jawab atas kehidupan, semua kehidupan kita. Kita sebagai pria tidak selalu bertanggung jawab untuk diri sendiri. Kita sebagai pria bertanggung jawab terhadap orang tua kita. Bagi yang berkeluarga, bertanggung jawab terhadap keluarganya, berusaha untuk membahagiakan orang tuanya, membahagiakan keluarganya. Kali ini gua Adit, gua pamit. Thank you semuanya. Jangan lupa komen, subscribe jika kalian tertarik dengan konten gua. 1 subscribe, 1 like, 1 view, kalian itu berharga buat gua. Makasih semua yang udah menyaksikan sampai akhir. Gua respect sama kalian semua. Thank you. See you next time. Sekarang nggak siang, gua ngonten di sekarang nggak siang. salah. Sekarang gua nggak malam ya. Biasanya gua ngonten di atas jam 1, jam 2, itu jam 12. Kali ini gua ngonten di siang hari, jam 2 siang. Jadi bahasa Inggrisnya siang apa ya? Udahlah. Oke semuanya, selamat siang.